Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jamil arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di Semampir, Sahibul Bait, sekeluarga jamaah yang hadir di majelis, dan juga pengurus baik yang ada di Semampir, Tambak Wedi, Tambak Asri dan sekitarnya, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan satu anugerah terhadap kita dalam kesempatan malam hari ini, malam di mana kita pertemuan akhir di tahun 2024. Sekedar informasi untuk tahun 2025, seiring tugas yang harus kami emban, maka untuk wilayah Surabaya tetap kami akan memberikan tausiah, cuman saja tidak seperti biasanya. Di wilayah Surabaya ada 3 tempat. Ini kami jadikan satu di Semampir, jadwalnya sama, hari Selasa akhir atau Selasa yang keempat. Jadi semua di Surabaya, wilayah Surabaya, tetap kami berikan tausiah, cuman 1 bulan 1 kali, dan 1 tempat yang bertempat dipusatkan di Semampir sini. Sampai pada waktu yang belum bisa kami tentukan, yang jelas nanti dalam penulisan kitab awal, kitab akhir selesai, nanti bisa kembali seperti semula. Bapak Ibu hadirin, untuk taklim malam hari ini di pasal 26
tentang manfaatkanlah waktu demi waktu yang Allah berikan terhadap kita untuk selalu beruzlah. Manfaatkanlah waktu yang Allah berikan untuk selalu hati ini beruzlah. Bapak Ibu, memang berat kita rasa ketika saat jasad ini repot urusan-urusan duniawiyah, terus hati dituntut disuruh uzlah, seperti itu berat. Tapi seberat apapun, kalau toh itu Allah punya maksud tertentu dan menyerukan terhadap kita, supaya hati tidak mudah digoncang oleh kepentingan nafsu dalam diri kita masing-masing, supaya memperhatikan tentang manfaat daripada uzlah tersebut. Fungsi daripada uzlah adalah mengamankan hati jenengan dari bisikan seruan nafsu terhadap diri kita untuk tidak condong pada Allah. Itu nafsu. Jadi kita nanti tidak akan mudah menjadi hati yang kolbin, hati yang dimana kita condong terhadap rohibin selain Allah. Biar enggak gampang mudah hati ini melalaikan Allah. Itu manfaat daripada uzlah. Tentunya jenengan yang sebagai dikatakan orang yang uzlah ini wajib membawa wasilah langsung kepada Allah, wajib membawa tali langsung pada Allah. Itu yang kami sebut sebagai hablum minallah. Apa wasilah talinya hati langsung pada Allah? Tidak lain wahuwa adzikru bisiril asrar. Itulah zikir yang menyadari bahwasanya segala apapun makhluk di dunia atau di langit, bisanya dia bergerak, bisanya dia melakukan apapun, itu atas dasar ada sang penggerak, sang yang berperan. Itulah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa, yang secara Islam disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, manfaat daripada fungsi daripada uzlah masih banyak yang lain, terutama jenengan iki mboten gampang susah, tidak mudah gelisah, tidak mudah muncul rasa ketakutan, justru malah yang ada adalah kedamaian. Itulah mereka yang Allah katakan dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah para kekasih Allah
yang senantiasa hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada maqalah 26, waktu yang bagaimana yang dimaksud Allah memberikan waktu. Qala musannifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, ikhalatuka utawi nundani iro, utawi menunda anda al-a'mala ing piro-piro laku, al-a'mala ing piro-piro amal, ala wujudil faraghi ing atase ngenteni tekane waktu longgar. Menunda anda untuk beramal ketika saat jenengan repot, ketika saat jasmania sibuk, kok yo ditunda menunggu nanti waktu yang tidak sibuk alias waktu longgar. Iku min ru'unatin nafsi, tondo kumprunge, tondo sembronone ati. Kalau kita mau mengamalkan sesuatu kok ya nunggu waktu yang longgar dulu, berarti itu tanda hati kita itu sembrono. Apa bahasa Indonesia sembrono itu, Pak? Kenapa? Ceroboh. Oke, ceroboh. Berarti ketika saat Allah memberikan waktu sibuk, contoh kerja, contoh jenengan bersosialisasi terhadap sesama teman, anak, istri, itu waktu sibuk. Kok kita tidak mau amal, maka itu tanda kita itu ceroboh. Lah yang disebut sebagai amal ini apa Pak? Ai ma'al uzlah. Amal itu kan pekerjaan. Sholat ya pekerjaan. Zakat, puasa, haji, jenengan kerja di pabrik, kerja di itu semuanya adalah pekerjaan. Mohon maaf, semua itu disebut akmal, ya. Akmal ini jamak dari amal. Amalun, akmalun. Akmal iki beberapa pekerjaan. Ngaji ini termasuk akmal. Jenengan beol akmal. Ibu-ibu masak di dapur akmal. Sholat akmal. Jenengan duduk sambil wirid akmal. Maksud makalah ini, akmal apapun ma'al uzlati, sertakan hatimu condong terhadap Allah. Artinya apa Pak? Dari setiap amal apapun, Syekh Ibnu Athaillah itu memberikan pengertian dan dorongan supaya hati ini tetap menghadap kepada Allah.
Caranya dikatakan menghadap bagaimana? Kalau itu betul-betul nyembah, kalau itu betul-betul ibadah, kalau itu betul-betul fa'buduh, menghadap kepada Allah. Ketika jenengan iki beramal apapun, dalam hati sampean ada satu kesadaran bahwasanya munculnya semua amal itu tidak dari diri kita, akan tetapi dari Allah. Sadarnya hati, imannya hati, dalam zona tersebutlah yang disebut fa'buduh hadza siratum mustaqim. Itulah menyembah yang seperti inilah Pak yang disebut siratum mustaqim, jalan yang lurus. Kita tidak akan pernah bisa lewat jalan yang seperti ini, paham yang seperti ini, manakala kita tidak membawa wasilah, langsung datang Allah, langsung pada Allah, nggak bisa. Artinya kalau kita belum mengenal dzikir sirul asrar, tidak bisa Pak, kita beramal itu, hati itu ada satu kesadaran semua itu datangnya dari Allah, nggak bisa. Justru malah dari kita sendiri. Saya tanya pengalaman saudara-saudara kita di syariat dan di thariqah saja, di dzikir sir dan jahri, nggak bisa. Tetap menganggap munculnya amal itu dari kita. Jadi jenengan yang sudah berthariqah tapi belum mengenal dzikir sirul asrar pasti seperti itu. Enggak ada kesadaran dalam hati ketika saat beramal itu dari Allah. Sambung rasa menyang urip, sambung rasa antara ruh dengan Allah ini enggak ada. Sehingga apa yang terjadi? Pengakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Dan ini tambah jauh. Tambah jauh datang Allah. Tambah jauh kita dari Allah. Mohon maaf. Iblis itu enggak pernah takut kepada ahli ibadah. Apabila ahli ibadah itu dalam hatinya ada muncul sifat takabur. Mana sifat takaburnya? Contoh saya sholat pagi sampai malam sampai pagi. Tapi dalam hatiku merasa saya lebih baik daripada si A. Itu berarti saya takabur. Dan iblis gak akan pernah takut dengan orang seperti ini. Iblis itu juga tidak akan pernah takut pada orang alim. Alim ilmu segala-galanya tah. Ilmu tentang muhadharah, ilmu tentang mukasyafah, ilmu tentang hakikat. Gak akan pernah takut. Manakala di dalam hati al-mu'allim itu ada, mohon maaf, sebiji zarrah takabur. Contoh kula, karena saya alim ilmu mukasyafah, ilmu muhadharah, bahkan ilmu musyahadah atau ilmu hakikat, dalam hatiku merasa ilmu itu ilmuku. Akhirnya aku mesti luweh alim katimbang orang lah. Lah, ini iblis enggak takut sama sekali. Sebab apa? Sebelum disebut iblis, beliau niku penasehat malaikat, mempunyai gelar Ajazil. Dia ahli ibadah, Pak. Alimnya lebih alim dari para malaikat. Berarti Ajazil itu yo pernah ngalim, pernah ibadah
sudah tidak bisa dihitung. Berhubung ketika saat Allah bertanya, "Hei Azazil, apa yang menjadikan kau terhalang ketika saya memerintahkan seluruh malaikat, wa idh qala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis." Sebab apa? Kamu kok tidak mau sujud atas dasar perintahku terhadap Adam? Jawabannya sederhana, Pak. Ya Rob, ya Tuhanku, luwih apik kula katimbang Adam. Sebab kula khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jenengan saya jadikan jenengan menjadikan saya dari api, sementara Adam dari tanah liat. Lebih baik saya, bagaimana mungkin saya akan sujud pada Adam? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan inilah persoalannya yang menjadikan iblis iku, Azazil iku diganti nama iblis, diusir Allah dari surga ke dunia. Pak, mohon maaf, orang yang paling ditakuti oleh iblis adalah, sampai buka di dalam surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali satu, ya Rob, yang aku takuti terhadap hambamu, yang saya tidak bisa menggelincirkan hambamu. Padahal mulai Nabi Adam, anak putus semuanya digelincirkan Allah, kecuali satu, minhum, iku setengah saking ibad, beberapa hamba, al-mukhlasinya, utawi golongan orang yang dipilih oleh Allah. Siapa golongan yang dipilih oleh Allah? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Itulah mereka yang ketika saat mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dino tauhid, kalau Nabi Adam menerima kalimah, kalau jenengan menerima wasilah, lalu dia mengamalkan, mempraktekkan wasilah kalimah itu di sela-sela amal niki. Niku orang yang iblis takuti. Walaupun mohon maaf ya, mohon maaf, entah dia itu ahli ibadah atau tidak, entah dia itu ahli maca Quran atau tidak, entah dia itu alim kitab atau tidak, kalau mentok-mentoki, walaupun dia tidak pernah sholat secara syar'i, misalkan dia di tengah masyarakat dianggapnya orang yang paling jelek di mata manusia, tapi hatinya tidak bisa putus dzikir pada Allah, iblis takut. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Bukan berarti saya mengajak, gak usah sholat, gak usah zakat, puasa, haji. Enggak. Saya tadi bicara siapakah iblis, siapakah orang yang ditakuti iblis, adalah orang-orang yang hatinya mingkol bin zahidin, hatinya yang selalu condong pada Allah ketika segala amal yang beliau lakukan. Sampai harus membedakan pandangan Allah dengan pandangan manusia. Kalau pandangan manusia dikatakan baik kalau jasmaniah sampai taat hukum syariah, ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Pandangan manusia. Kalau pandangan Allah, ani budullaha wastanibut tauhid,
ruhaniyah hati jenengan. Kemanakah hati ini? Mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Hati yang condong selalu pada Allah lewat dzikir wasilah itu, ataukah hati ikut condong pada selain Allah? Allah melihat di situ. Terserah jenengan milih yang mana. Milih kedua-duanya. Ini maksudnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, monggo. Iki memang teladannya Kanjeng Nabi, monggo. Otomatis jenengan harus memakai sistem wasilun ketika ingin bertemu Allah seperti ini. Bapak Ibu, jadi yang dimaksud amal di sini adalah beberapa perilaku apapun tanpa kecuali, itu amal. Jenengan jangan pernah menunggu longgar untuk ketemu Allah. Waktu ini longgar kok bengiai, nanti malam aja. Jauh dari anak, istri, teman, pekerjaan, duduk manis sambil kholwat secara khusus. Berjalanlah dzikir sir di dalam hati, disertakan sirul asror. Jangan begitu. Intinya jangan menunda ketika saat jenengan kerja di situ untuk uzlah, jangan ditunda, jangan. Upayakan terus semampu jenengan dalam setiap amal ini kita isi hati ini uzlah datang Allah, uzlah pada Allah sebisa-bisanya. Sebab siapapun yang hatinya sering uzlah, uzlah itu hati meninggalkan iman selain Allah menuju pada Allah. Buktinya hati sudah tidak mengakui kita yang melakukan, berarti kita tinggalkan. Supaya kita iman hanya pada Allah, ngimani apa yang terjadi dalam amal baik diri kita maupun di luar makhluk diri kita, semua itu kita beriman bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Utawi Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk. Wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul pada diri makhluk itu hakikati bersumber dari af'alnya Allah, pekerjaannya Allah. Contoh rambut saged tukul, iku sapa sing nukulke? Ngapunten, kita menghadapi ujian macam luru Pak, enak gak enak, siapa yang mendatangkan? Loh, maksud daripada makalah ini uzlahlah di situ. Jangan menunggu nanti kalau sudah waktu longgar. Waktu sudah nggak ada pekerjaan, sebab apa Pak? Mohon maaf, kita umur ini nggak tahu kapan matinya juga tidak tahu. Iya, kalau pas kita uzlah waktu kita nganggur terus mati penak. Terus bagaimana ketika saat jasmani kita itu menikmati duniawiyah sementara hati itu tidak mau uzlah? Niki loh yang Kanjeng Nabi khawatirkan terhadap umatnya itu seperti itu. Sehingga bertanya, kaifa umati ya Jibril, piye umatku sesuk iku. Sampai dalam satu hadis Rasulullah bersabda, suk pada akhir zaman umatku itu wakeh, banyak, tapi seperti buih di lautan. Apa? Imannya, takwanya tidak kokoh. Buih itu kan untuk Pak nggih, busa. Jadi diterak ombak ke utara, ke selatan, itu buih.
Tapi sedikit sekali di antara umatku besok di akhir zaman amanu wattaqau itu kuat. Sementara kuatnya iman dan takwa itu kuncinya ada di hakikat makrifat. Ada di situ. Apa sih iman? Percaya. Percaya kalau semua apa yang terjadi itu yang menterjadikan hanyalah Allah. Makhluk itu seongkok kayu, laksana seongkok kayu yang tidak bisa berbuat apa-apa jikalau tidak diperbuatkan, digerakkan oleh Allah. Sama dengan itu. Inilah yang dimaksud iman. Iman yang seperti inilah Pak yang Rasulullah katakan sebagai tahapan ihsan. Iman yang sudah benar, imannya hanya pada Allah. Apapun itu. Sehingga jikalau hati jenengan istiqomah duduk di zona ihsan, tidak mudah hati jenengan iku gelisah. Tidak mudah hati sampai niku khawatir dengan apapun. Nggih mohon maaf, kita ngajikan panitia kok khawatir ku nek udan. Lah ngoten nggih. Ku nek udan ora eneng sing teko. Terus piye? Jadi sahibul bait susah Pak. Panitia-panitia derek susah. Sampai ada yang datang ben panitia agak susah, udan-udan diterak sampai sarungi teles kabeh. Sampai ono sing ganteni sarungi. Ya udah. Semua juga Allah. Yang menurunkan Allah, yang mencegah juga Allah. Lha niki lho maksude iman yang kokoh yang disebut ihsan itu seperti ini. Sehingga maksud makalah niki sebetulnya supaya iman sampai niku tidak seperti golongan yang banyak seperti buih di lautan. Biar kokoh. Amanu wattaqau jenengan iman dan takwa yang ada di dalam surah Yunus ayat 62 itu. Itulah ala inna auliya, imannya para kekasih Allah yang disebut ihsan. Cirinya apa? Antak budallah, ketika jenengan menyembah pada Allah di dalam segala aktivitas amal iki, seakan-akan hati jenengan iku bisa melihat wujudnya Allah. Bentuknya ya apa? Jenengan sudah tidak merasa keakuan jenengan yang melakukan. La yarawna li anfusihim syai'an. Tetapi justru dalam hatinya, hati jenengan iku yusyahid annal fa'ila huwallah ta'ala, mempunyai iman bahwasanya semua yang melakukan ini Allah, bukan aku. Itu dalam hati. Itulah yang disebut sebagai seakan-akan jenengan iki bisa melihat wujudnya Allah. Kok adik seakan-akan toh? Seakan-akan itu berarti enggak sungguh-sungguh toh Pak ya? Memang seakan-akan menungso iki atine iso ndeleng Allah wujudnya. Tapi aslinya yang bisa melihat Allah berarti Allah sendiri. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Enggak mungkin. Yang wujud itulah yang bisa melihat yang wujud. Berarti jenengan tadi sudah bukan makhluk lagi. Inilah Pak yang nanti harus saya tuangkan di dalam Al-Quranul Qadim, kitab akhir. Yang ini hanya yang memegang jenengan yang sudah punya wasilah. Kalau tidak, tak jamin protes jenengan nanti. Tak jamin jenengan mangkel. Tak jamin jenengan ini membenci aku. Tapi nek kitab awal mboten, tasik enteng. Sebab jenengan kali kula tasik digiring merasa bisa gerak sebab digerakkan oleh Allah.
Allah. Masih ada dua. Ada yang menggerakkan, ada yang gerakkan. Kita merasa bisa gerak sebab digerakkan Allah. Masih ada dua. Kalau ini nanti kitab awal, itu bisa diterima oleh seluruh golongan golongan syariah thariqah tasik saged. Tapi kalau kitab akhir, laksanya petir yang menyambar terhadap mereka. Dia akan lari berlindung di dalam rumah, enggak mau. Makanya ini nanti tidak akan laksana menjadi petir, justru obat yang paling ampuh bagi Anda yang sudah memegang wasilah langsung datang Allah. Makanya nanti kami masih memikirkan bagaimana caranya mentribusikan kitab akhir niki nanti dos pundi kula tasik musyawarah kali para pengurus nanti. Ini kan masih dalam tahap mulai masuk 2025 penulisan kitab awal, kitab akhir nanti. Makanya saya minta waktu, saya kurangi jadwal ngaji di luar supaya ndang lekas selesai kami menulis kitab tersebut. Sehingga mohon maklum estu, mohon pangestune jenengan, ikhlasin jenengan, ridane hati jenengan. Biasai dalam 1 bulan bisa bertemu 3 kali di Surabaya, sekarang menjadi 1 kali. Semata-mata saya mengedepankan dulu dalam penulisan kitab ini, dan manfaatnya Bapak Ibu nanti terhadap beliau-beliau yang tidak bisa mengikuti di online, beliau-beliau anak putu kita bisa untuk belajar lewat membaca. Dan juga barangkali nanti suatu saat Google, internet ini Allah hapus, kita masih punya dokumen untuk dipelajari, bisa dipelajari oleh seluruh umat akhir zaman mekaten. Seperti Al-Quranul Karim. Mengapa dulu kok tidak berupa file aja, kok berupa tulisan sepanjang masa? Ini akan bisa dibaca oleh anak keturunan atau pengikut-pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, kembali kita kepada materi. Jikalau kita menunda-nunda waktu, alias repot tidak mau hati uzlah, yang kami khawatirkan jenengan nanti hanya mengandalkan uzlah secara khusus saja, uzlah di kala waktu longgar saja, dan ini rentan loh ya. Jikalau kita mengandalkan uzlah secara khusus aja, rentan jenengan ini nanti akan diselipi oleh ilmu-ilmu dari alam mukasyafah yang disebut karomah. Jikalau ini tidak sampean suntik dorong dengan uzlah di tengah-tengah waktu ramai, jangan begitu. Artinya Bapak Ibu, ketika saat Allah menghadapi waktu, setiap waktu apapun amal yang terjadi pada diri kita, baik ketika saat ibadah mahdhaf murni ataupun ghairu mahdhaf enggak murni, tetap hati sampean semampu jenengan beruzlahlah. Caranya bagaimana? Pertama, tolong lakukan wukuf kolbi dulu. Ini dalam proses. Apa itu wukuf kolbi? Hati jenengan diam. Seiring hati diam dari perkara-perkara urusan yang sudah terjadi dan belum terjadi, hati jenengan harus merasakan kehadiran Allah, wujudnya itu hidup dalam diri jenengan. Karena beliaulah, karena engkaulah ya Allah, hidup jenengan inilah semua apa yang nanti
terjadi pada diriku, akmal ini akmal panjenengan. Itu di dalam hati. Udah, pegang terus. Jikalau itu nanti jenengan lepas, jenengan harus mempunyai kesimpulan, sing ngelepas ya sapa. Kembali lagi pada Allah. Nyambung lagi, sing nyambung ya sapa. Kembali lagi pada Allah. Berarti antara zikir dan lali jenengan iku sama. Lupanya jenengan itulah zikir jenengan. Ingatnya jenengan iku sejatinya zikir jenengan. Artinya jenengan sudah bukan jenengan makhluk, maksud kula. Jenengan Gusti, ngoten maksudnya. Jadi segala hal apapun yang terjadi pada diri kita, yang terpenting jenengan iki piye carane tidak ngaku. Pun Pak, siapapun jenengan, jikalau hati fokus duduk di sini, tak jamin gak terlalu lama hati jenengan, roh jenengan gendeng. Tak jamin. Roh lho Pak ya, bukan jasmani. Roh sampean mesti gila. Roh sampean mesti jadab. Apa sih maknanya jadab? Roh sampean iki diputus oleh Allah dengan selain Allah. Anak, istri, harta benda, apapun Allah putus. Itu pasti Pak, Allah putus. Yang saya maksud jenengan jadab ini, di samping roh sampean diputus dengan persoalan roh lo, bukan jasad lo ya, diputus dengan persoalan selain Allah, jenengan iki malah dikuatkan makrifat sampean datang Allah. Lah uzlah niki ada yang mengartikan gini Pak, uzlah itu ya harus tinggalkan baik ruhaniyah atau jasmaniyah, hubungan terhadap selain Allah. Anak ditinggal, istri ditinggal, pekerjaan sudah ditinggal, semua ditinggal. Jenengan iki udah sendirian, entah di sungai, sendirian entah di gua, sendirian entah jenengan di alas bahasa Indonesianya apa? Hutan, sendirian apakah di kamar, di belakang rumah udah. Mohon maaf, saya hormati. Uzlah seperti ini juga tidak saya salahkan. Tapi maksud daripada Rasulullah, uzlah itu tinggalkan ruhaniyah dari perkara selain Allah. Ini telah dituangkan Allah di dalam surat Al-Baqarah 256. Yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tinggalkan selain Allah, kamu jadi satu terhadap Allah. Inilah tali yang harus kau pegang, jangan pernah dilepaskan. Berarti itulah maksudnya uzlah Pak. Lah uzlah seperti ini jikalau tidak dibekali dulu wasilah hubungan atau tali langsung antara roh dengan Allah, tidak dikasihkan, mboten saged. Masih jenengan ninggalno anak, istri, uzlah secara dohir, batin sampai iku mengumpama hanya zikir jahri siri tok, nggak bisa. Yang datang nanti adalah karomah, yang datang itu adalah ghaibnya makhluk yang memberikan kesaktian-kesaktian pada dirimu, yang kami sebut sebagai kasaf suari. Ini bahayanya di situ. Tapi jikalau jenengan sudah mendapatkan wasilah, wabtahu ilaihil wasilata, dalam rangka wajahidu fisabilihi, untuk merangi nafsu dan bertemu Allah, kok membawa wasilah ini, maka Allah berjanji dalam surat Al-Ankabut, barang siapa yang di dalam hatinya betul-betul beruzlah menuju saya,
saya berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan tersebut. Iki sing janji Allah, bukan Kanjeng Nabi, bukan Quran, bukan saya, tapi langsung Gusti Allah. Sebab rumusi ngeten Pak, tiang niku. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur pasti ditinggalkan. Siapa yang hatinya terus wa ilaihil wasilah, mendekat, berjalan terus menuju dan bertemu Allah, maka otomatis Allah akan menjauhkan hati itu dari pengaruhnya hawa nafsu lewat dunia itu. Itu pasti. Kebalikannya, rumus mengatakan barang siapa yang ke arah timur semakin lama, pasti arah barat kita tinggalkan. Barang siapa yang hati semakin condong kepada nafsu lewat kesenangan dunia, maka hati itu semakin lalai pada Allah, semakin jauh. Inilah yang dimaksud dalam ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Udah, kalau sampai mati seperti ini, Allah katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia hatinya itu mendustakan, tidak mau bertemu Allah. Tapi bagaimana mereka yang tidak mendustakan? Mohon maaf, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Inilah mereka yang sangat bahagia ketika saat dia beramal, dia bertemu Allah, dalam arti sholatnya khusyuk. Pun Bapak Ibu, ini tadi ada permintaan dari jamaah yang belum pernah beat. Malam ini enggak apa-apa, saya buka beat secara live dan juga di luar juga ada yang banyak berbeat yang mengikuti live streaming. Tolong bagi yang mengikuti, yang belum ya, yang belum, yang sudah ya sudah, yang belum tolong disiapkan air 1,5 gelas atau 1 gelas sakerso panjenengan sebagai media simbolis sampean tali langsung pada Allah. Dan ini wajib kami berikan karena sebagai modal wasilah ini untuk jenengan beruzlah. Akan tetapi sebelum beat berlangsung ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait beat. Pertama, apa sih beat Sirul Asrar ini? Bukan beat dzikir jahri siri loh Pak, syariat thariqah, tidak. Ini beat hakikat atau dzikir Sirul Asrar. Artinya itu menyambungkan talinya ruh wasilah tadi pada Allah yang selama ini keputus oleh hawa nafsu sejak kecil akil balik kita sampai entah berapa umur kita. Tali itu putus Pak. Tandanya kalau hati atau wasilah dalam diri kita putus, kita selalu melalaikan Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Kalau yang berperan semua dalam sholat adalah Allah, lupa kita. Justru kita ngaku-ngaku kalau kita. Akhirnya rasa yang muncul dalam hati, iman yang muncul dalam hati, kita akan mengakui sholat kita. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah, kedue Allah. Iku lillahi rabbil ngalamina, kedue Allah, Tuhan yang menguasai alam kabeh. Bapak Ibu, ini maksudnya disambung kembali. Caranya bagaimana? Ya lewat hakikati syahadah, bukan syariatnya. Berhubung kita lewat sistem wasilun secara jasad, kita harus menyebut syahadat
syariat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ruh sampean bukan jasad, ruh. Ketika asyhadu, saya melihat, saya bersaksi terhadap Allah. Allah yang mana? Ya hidup di dalam dan di luar kita ini. Yang apa? Yang Rasulullah, yang menggerakkan Muhammad. Jadi Muhammad iki adalah makhluk jenengan kali kula statusnya Rasulullah bisa gerak sebab digerakkan Allah, sehingga status makhluk iku sebagai Rasulullah utusannya Allah. Berarti kita sholat bisa terjadi sholat dalam diri kita sebab diutus Allah kita sebagai makhluk untuk sholat. Artinya jenengan bisa bergerak sebab digerakkan oleh Allah. Ya Allahnya ya itu, urip itu. Berarti hati sampean harus menghadap kepada Allah. Maksudnya urip sing nyambung kuwi. Ya urip kuwi sing gerakno jenengan. Ya urip iku sing nglakokno jenengan, yang memperjalankan jenengan makan, minum, memperjalankan mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata, jantung bisa berdenyut, nafas bisa keluar masuk tanpa terkecuali. Itulah sebetulnya syahadat bersaksi yang benar. Yang menyaksikan tahu sebetulnya Allah itu yang mana. Itu bersaksi yang benar. Seperti halnya ini Pak, ini spidol saya tutupi. Saya dikasih tahu oleh jenengan, Son, di dalam kopiah ini bersaksilah kau, berimanlah kau, kalau di dalam kopiah ini ada spidol. Saya tidak tahu Pak. Saya beriman atas dasar dikabarin jenengan. Iman saya, persaksian saya ini secara syar'i sudah benar. Jenengan dikabari oleh Rasulullah lewat Al-Quran bahwasanya innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Tuhanmu, Tuhanku itu adalah namanya Allah. Udah benar secara syar'i. Terus kalau kita naikkan, spidol yang mana sih? Wong saya nggak bisa melihat. Allah yang mana sih? Saya tidak bisa melihat. Ainul basiro, saya tidak bisa melihat mana Allah itu. Ini secara hakikat bersaksi saya masih batal. Ini secara hakikat keimanan saya pada spidol masih batal. Karena masih katanya belum membuktikan sendiri. Bisanya membuktikan sendiri, maka apa yang menutupi antara mata saya dengan spidol harus dihilangkan. Apa yang menutupi mata hati kita dengan Allah harus disingkirkan. Caranya menyingkirkan apa? Pertama, jenengan yastami'unal qaul, harus mendengarkan dulu. Bagaimana cara menyingkirkan yang menghijabi hati sampean? Itulah yang disebut dinu tauhid. Dalam Rasulullah Al-Quran Allah katakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mendidik, mengajarkan, menyadarkan hati untuk bisa mengesahkan Allah, untuk bisa menyatakan wujudnya Allah. Itu tauhid itu. Sering kita sebut sebagai tahapan hakikat. Akhirnya muncullah kalimat tauhid la ilaha illa anta dan melahirkan dzikir sirul asra wasilah itu. Diterangkan Pak, paham. Akhirnya jenengan dibukakanlah hakikatnya syahadat ini lewat ilmu.
Prakteki mangki jenengan iku. Ketika asyhadu, aku bersaksi, hati jenengan harus ada iman atau rasa bahwasanya urip ikulah yang disebut Allah wujudnya. Ini bersaksi. Ini proses masih ada 2 loh Pak ya. Enggak apa-apa. Ini su'aul basyirah memang di situ. Prosesnya ada di situ. Sehingga jenengan kalau tidak bisa melihat Allah, kata Rasul dalam takrif ihsan, kau seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Nah disinilah ngasah sirul asr ada di sini. Nah kalau sudah itu kebuka, maka sudah saya tidak mamang. Apa kabar dari jenengan tadi bahwasanya di dalam kopiah itu ada spidol yang harus saya saksikan, saya melihat ini, berarti inilah bersaksi yang benar. Di manakah itu? Ketika saat detik-detik hati sampean sudah diihsan, artinya hati jenengan merasakan kehadiran Allah, wujudi ya urip dalam diri jenengan, yakin itu Allah, berarti ya niki. Walaupun masih ada 2 Pak, ada yang melihat, ada yang bersaksi, ada yang saksikan. Makanya mengapa syahadat itu ada 2 syahadat ini. Syahadat yang kedua kepada Muhammad, syahadat yang benar terhadap Muhammad. Siapa Muhammad itu? Secara syar'i kita sudah dikhabari beliau adalah Ibnu Abdillah. Dulu Pak, zaman sahabat. Lah kita bagaimana bisa bersaksi? Akhirnya ditariklah dalam hukum hakikat, Muhammad iku makhluk, kita juga makhluk, seluruh makhluk ini disebut sebagai Muhammad, secara hakikat statusnya Rasulullah. Anda bisa bergerak karena digerakkan Allah, diutus Allah gerak. Berarti Muhammad tidak punya sifat gerak sendiri. Makhluk itu tidak punya sifat gerak sendiri, hanya seakan-akan. Sama, iki ada anggur menghasilkan rasa manis. Seakan-akan rasa manis itu datangnya dari makhluk sebiji anggur. Tapi asli nih Pak, aslinya dari Allah. Kalau tidak ada hidup wujud Allah yang berupa syafaat, makhluk ini kalau tidak Allah kasih syafaat, nggak bisa Pak. Anggur itu memunculkan rasa manis. Karena syafaat Allah itulah yang ditaruh terhadap anggur, seakan-akan anggur ini bisa mendatangkan manfaat berupa rasa manis. Terus bagaimana dengan saya? Sama. Ilmu apa yang muncul seakan-akan dari saya, tapi aslinya dari Allah. Lah, iman sampean itu wajib bersaksi pada wujudnya Allah, bukan makhluk saya. Kalau hati sampean beriman pada saya yang memberikan petunjuk ini, berarti iman sampean iki salah total. Total salah. Kalau secara syar'i memang nggih. Kalau secara hakiki salah total. Akhirnya pujaan sampai nang makhluk, pujian sampai nang makhluk. Berarti makhluk iku saya ini dadi Tuhan sampean bulian. Padahal ya bunaya la tusrik billahi syai'. Wahai anak putuku, jangan sekali-kali kau menyamakan sesuatu dengan Allah yang disebut syirik.
Berarti jenengan iku menyamakan saya dengan Allah. Allah Maha Alim. Lah kok jenengan ngomong sing alim saya, berarti jenengan masih ada dalam hati syirik. Misalnya ke saya, kok di dalam hati saya muncul iman kalau yang memberikan ilmu ini, memberikan petunjuk adalah saya makhluk klason, berarti saya menyamakan diri saya terhadap Allah. Berarti saya syirik sudah. Dan inilah yang dilarang. Mengapa kita dulu tidak paham? Mengapa? Karena ilmu yang seperti ini tidak diajarkan di tengah-tengah golongan kita golongan syariat thariqah mboten enten. Ketemunya di kelas hakikat makrifat baru ketemu. Oleh sebab itu, mengapa demikian? Akhirnya Allah menyuruh kita terhadap Islam kita adalah Islam yang harus sempurna. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya harus sampai ke makrifat. Jangan di syariat thariqah aja, naiklah ke hakikat, lalu ke makrifatlah Anda. Barulah inilah Islam yang sempurna. Yo iki sejati nih Islam itu di sini. Dalam ayat lain Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Islam yang mana? Yang sempurna ini, Pak. Bapak Ibu, saya tegakan mengatakan seperti ini. Saya tidak mengharapkan jenengan imannya itu kepleset. Justru saya mengharapkan iman sampai iku sampak makrifat. Syarati ojo sampak menyekutukan Allah dengan yang lain, menyamakan yang lain makhluk dengan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini syarat harga mati lamuno jenengan iki si salik bisa sampai wusul makrifat pada Allah, syaratnya harus seperti itu. Jadi nanti ketika jenengan lesan secara syar'i membaca asyhadu, iku maksudnya hati sampean harus merasakan kehadiran Allah, meyakini bahwasanya wujud Allah iku hidup di dalam dan di luar Anda. Wa anna Muhammad makhluk jenengan kali kula bisanya akmal iku sebab dilakoki Gusti Allah. Nanti setelah syahadatain ini niki akan menjadi syahadat ahad, syahadat tunggal. Kapan itu? Nanti jenengan kalau sudah Allah makrifatkan secara batin dan memakrifatkan jenengan iki secara zahir, baru niku syahadataini wis gak kanggu buat Anda. Yang ada adalah syahadat tunggal. Pun Bapak Ibu, monggo kita mulai penyambungan talinya ruh terhadap Allah. Tetap saya juga melakukan ritual secara syar'i, Pak, di dalam thariqah, yaitu wasilah secara syar'i dan wasilah secara hakiki nanti. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina sholihin ila yaumiddin syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususon jamil arwah
fi hadil majlis wa ghairahum, ij'alhum ya Allah min ahli syuhudika wa dzikrika wa ta'atika wa ma'rifatika. Qabla mautihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pun sampeyan tirakaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridha. Asyhadu an la ilaha illallah. Toreh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali hanyalah padamu ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud seluruh makhluk yang menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya padamu ya Allah, dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun air jenengan sampean unjuk sing derek beat kalau wau. Dua hal setelah Allah sambung talinya ruh pada Allah, dua hal setelah Allah mewariskan wasilah tali ini langsung pada Allah, yang dengan maksud dua hal ini bebersih diri dari seluruh kotoran hati, ruhaniyah dan jasmaniyah untuk bertemu Allah. Pertama, secara ruhaniyah dulu. Secara ruhaniyah kita akui atau tidak, saat mulai kita akil balik, entah sampai berapa umur kita, dalam hati itu kita masih menyekutukan Allah. Dalam hati ada perbuatan syirik khafi pada Allah, berbentuk iman selain Allah. Ada iman selain Allah hati ini. Contoh, kita beriman pada selain Allah berbentuk diri kita. Kita merasa bisa melakukan ini, itu, punya ini, merasa punya itu. Ini sama halnya kita merampas bajunya Allah. Dan kita menyamakan kita sama dengan Allah. Memang jujur secara syar'i tidak bisa masuk ke zona ini, nggak bisa. Secara hakiki jenengan akan bisa masuk ke zona keterangan ini. Barulah sadar.
Itulah kotoran-kotoran dalam hati kita yang menyebabkan hati ini jauh dari Allah. Hati ini akan buta pada Allah. Ini kita bersihkan dengan cara bagaimana? Beruzlah, berkholwat. Kita dikasih 1 hari 1 malam waktu oleh Allah 24 jam. 24 jam itu dibagi Allah 2 waktu. Pertama jasad repot urusan dunya. Kita akmal tadi. Baik akmal ibadah murni atau tidak murni. Yang kedua waktu jasad kita tidak repot urusan dunya alias istirahat. Kita harus selalu mengisi waktu-waktu itu beruzlah. Keterangan uzlah di depan tadi. Intinya belajarlah dalam hati memunculkan rasa keakuan Allah yang melakukan. Lepaskanlah keakuanmu. Keakuan Allah dengan sendiri akan muncul dalam hati jenengan yang berperan setelah jenengan iki memendam dalam keakuan diri kita sebagai makhluk. Faktulu anfusakum, bunuhlah keakuanmu di dalam bumi humul, yaitu bumi kefanaan. Ibnu Athaillah Dawud dalam kitab salah satu makalah, idfin wujudaka fi ardil humul, kuburlah dalam wujud kamu manusia di dalam bumi humul, artinya bumi kefanaan. Fanaklah dirimu. Caranya kembalilah jenengan pada aslinya kita. Aslinya kita sebagai manusia tidak ada, Pak. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Selama kita merasa ada sebagai makhluk sebab diadakan oleh yang ada, maka selama itu kita tidak akan pernah tahu siapa sebetulnya yang ada. Anda akan tahu sebetulnya yang ada, kembalilah ke asal. Asal kita tidak ada. Setelah kita betul-betul memfanakan diri, yaitu kembali ke asal kita tidak ada, maka disitulah akan nyata yang ada. Jadi Anda yang tadinya disebut makhluk tidak ada. Akhirnya Anda melihat Anda. Yang ada melihat yang ada. Tapi bukan dua loh, Pak. Bukan. Yang ngeten iki bingung no ngaji tasawuf iku. Enggak apa-apa. Nanti jenengan tidak akan pernah bingung dan khawatir syirik dan lain sebagainya kalau betul-betul jenengan ini ditarik Allah di dalam ketiadaan. Udah nggak bingung nanti. Apa yang kusampaikan ini sebatas ilmu supaya jenengan dengan mudah untuk menjalankan. Memang ini masih ragu, masih bingung, tapi ketika jenengan itu betul-betul terlibat ditarik Allah ruhaniyah itu, masuk alam kefanaan, masuk alam akhirat, maka disitulah jenengan tidak akan bingung. Dan ini apakah pernah dilakukan Rasulullah? Buka di dalam surah Al-Ahzab 21. Ini justru teladannya Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan Rasul yang baik itu yang mana? Limangkana yarjullaha, dalam hati itu ada keinginan untuk bertemu Allah, boten bertemu syahwatud dunya, bertemu Allah. Berarti syaratnya harus kembali ke asal. Wa inna ilaihi rajiun. Nah, ilmu kejawen iki sistem sangkan paraning dumadi. Nek cara Quran tauhide wa inna ilaihi rajiun. Cuman saja di dalam tauhid dulu-dulu para alim ulama
di dalam kejawen dulu-dulu para romo menjelaskan bagaimana caranya kita bisa kembali memfanakan diri, itu gak dibuka Pak. Akhirnya jenengan bingung, gak paham. Lah untuk zaman sekarang dibuka belak-belakan, sekalipun saya sudah berulang kali dicaci dimaki. Mohon maaf, aku punya prinsip, lebih baik saya dicaci seluruh manusia sedunia daripada saya menolak perintah Allah. Dan itu terjadi pada diri Rasul. Liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun beliau itu dicaci dimaki oleh seluruh umat pada saat itu, tetap beliau sampaikan. Karena beliau memilih Allah daripada memilih pujaan masyarakat. Memilih kepada Allah daripada memilih pujaan masyarakat. Makanya di dalam makalah nanti Syekh Ibnu Athaillah dawuh, senengo sira, bersenang-senanglah hatimu tatkala kau dicaci oleh masyarakat sebab perilaku dohirmu, dan susah sira tatkalane ketika saat kau dipuja masyarakat sebab perilaku dohirmu. Nek dipujo susah, nek dicaci senang. Kalau jualan sepi senengo, kalau jualan gak payu ramai susah. Niki kan gak sama dengan teori rumus di golongan am gitu, gak sama. Ada apa? Makanya ada matan hikam, ada syarah hikam. Kita harus membuka syarah bila mana ingin tahu namanya, mohon maaf, bukan mantan loh Pak ya. Nek mantan niku mantan istri, mantan suami. Nek matan isi dari maksud dari makalah. Ngoten lho. Iku matan. Kadang-kadang matan itu membingungkan. Baru ketika kita melihat syarah atau tafsirnya, oh iki to maksudnya. Lah syarah itu ya tergantung syarahnya siapa. Wis terserah jenengan. Yang penting mana syarah yang lebih mudah jenengan paham, itu pakai. Gak usah kita itu fanatik dengan syarah si A, si B, si C, gak usah. Sebab ada Pak seseorang itu selalu mengandalkan hujah. Kalau tidak syarah ini saya gak mau. Mohon maaf, berarti Tuhan dek ikut pangerane syarah itu. Bila mana aku benci orang yang tidak sholat, maka sholat itu jadi Tuhanku. Bila mana saya benci pada orang yang tidak bisa baca Quran, berarti Quran itu Tuhanku. Bila mana saya suka pada orang cantik, cantiknya orang, berarti orang itu Tuhanku. Susah Pak nek ngeten nih. Makanya pernah saya ngalami dimarahi oleh salah satu kekasih Allah. Saya dimarahi bahwasanya Tuhan saya itu KW. Tahu KW nggih? Allahnya KW. Tapi Allahnya beliau itu adalah Ahad. Allah saya itu banyak. Saya sempat kaget dulu. Oh iya dah. Ternyata ketika saya itu memuja makhluk apapun, berarti ikut jadi Tuhanku. Mestinya hati kita memuja pada hidup, pada seluruh makhluk ini tunggal. Oh itulah Allah Ahad, Qul huwallahu ahad, itu di situ.
Makanya jenengan ojo geding dengan orang yang tidak sama dengan jenengan. Misalnya jenengan ahli ibadah, jangan membenci orang yang tidak ahli ibadah. Jangan. Kita tidak tahu, Pak. Jangan-jangan hatinya beliau selalu berzikir. Jangan menghina orang yang tidak bisa baca kitab. Orang yang tidak bisa baca Quran. Jangan, Pak. Nanti justru Quran, kitab itu jadi Tuhan kita nanti. Jangan. Nah terus bagaimana kita? Udahlah, hati tetap sibuk. Ini wajah tuas, iya, di segala amal. Pun ini berkenaan dengan tugasnya ruh adalah yakfur bitaghut wa yu'min billah, uzlah tersebut. Yang kedua, urusan dengan jasmani, Pak. Tadi rohani sudah, sekarang jasmani. Jasmani kita, siapapun kita pasti, Pak, secara syar'i pernah kita maksiat. Sekecil sebesar apapun. Pernah. Udah. Kita lakukan taubatan nasuha. Dengan cara, ini nanti yang disebut toharoh. Disebut bersuci diri dari jasmani, dari kesalahan yang sudah lampau. Dalam rangka kita secara ruhani itu menjalin cinta yang suci pada Allah. Jenengan kali kula jasmani ini punya weton, Pak, masing-masing. Artinya tolong birriyadoh, riyadohlah setiap ketemu weton kita. Hitungannya 35 ketemu 1 hari. 35 hari ketemu 1 hari weton. Ini buatlah jenengan iki riyadoh puasa. Niatnya puasa mertobat pada Allah. Sama caranya seperti puasa Ramadan, Senin Kamis. Ada buka, ada sahur, cuman aja makan yang kita makan, buka sahur itu upayakan tidak ada unsur ada hewani. Karena hewani ada kaitannya dengan nafsu. Rohaniyah kita dalam rangka wajahidu fi sabilihi, menundukkan, melemahkan hawa nafsu. Dah, pertama. Kedua, tentang jasmani, tolong jagalah mulai hari ini sampai kapanpun apa yang kita makan dan kita minum, jenengan upayakan jangan pernah ada barang haram yang masuk. Jangan. Satu sisi sampai jalankan uzlah waktu makan dan minum. Siapa yang berperan dalam makan dan minum? Oleh karena wasilah tali sudah disambung Allah, nggak ada alasan jenengan menghindar. Jangan. Manfaatkan wasilah itu untuk bertemu Allah ketika saat makan dan minum. Bapak Ibu, iki yoga ringan, ini yo berat. Apalagi jenengan hidup di tengah-tengah kebulet rentenir, kebulet barang-barang rodok remeng-remeng. Tapi ingat, seberat apapun tatkala jenengan terus berupaya untuk menghindar, aku yakin Allah akan membuka pintu yang benar, mudah jenengan dapatkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
yang sudah biarlah kita pendam dulu perilaku kita pendam untuk ke depan sisa umur kita menjelang kematian yang kita tidak tahu, kita siapkan diri menjadi fitrah kembali lagi seperti waktu bayi lahir. Dengan begitu Allah katakan, barang siapa saat di dunia sudah bisa ketemu aku dan tidak ada buta hatinya padaku, maka di akhirat pun dia tidak akan pernah buta. Yang terakhir ketiga adalah kalau mampu jagalah hadas kecil dan hadas besar. Batal wudhu. Karena di Surabaya air itu mahal. Nek desa ngono wis sampean adus sedina ping 10 monggo. Airnya juga enak, ya pindah sana ke desa nek gelem. Kalau Surabaya saya tahu airnya itu kurang bagus. Kedua itu yang ngirit, lah ngeten nggih? Ngirit. Bagaimana? Ya udah. Kalau jenengan memang enggak sempat, minimal paling enggak arepe salat wudu sik. Lah wong jenengan kalih kula niki klepe wis pedhot. Maju prut, mundur prut, balik-balik prat prut. Ya sudah. Ya udah nanti aja kalau hanya waktu salat itu aja. Pun niki nek gak mampu, nek mampu ya monggo. Hadas besar junub, habis kita hajat pada istri, ya jangan langsung tidur lah Pak. Kalau ada air ya kita mandi dulu. Habis itu kita nanti sambil kholwat barangkali nyonya minta lagi kan sampean saged mergae awak wis seger maneng lah ngeten lah wis tah. Penak-penak teng mriku. Pun Bapak Ibu hadirin, itu apa terkait masalah bengat yang sudah kami sampaikan. Sekarang tolong ku kembalikan pada diri jenengan sementara tak sayur nara. Biasanya setiap bulan bisa berjumpa, niki hanya 3 bulan 1 perjumpaan kita. Tolong sing ikhlas tak jaluk ning ati sampean, sing ridho dalam rangka saya tugas ini, yo gak berat, gak ringan Pak, saya menjalankan ini biar lekas selesai. Nanti kalau sudah selesai, nanti kita kembali lagi monggo setiap bulan. Kalau Surabaya ada 3 berarti 3 titik monggo. Cuman sementara tolong jadikan 1 untuk biar kami lekas selesai. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait khusus masalah habis beat aja ya, karena waktunya kita juga terbatas. Jangan tanya yang mimpi-mimpi, bukan berarti nggak boleh, tapi menghemat waktu. Ngeten, monggo tanyalah jikalau ada 2 hal tadi yang kita jaga sampai akhir hayat kita, ada yang kurang paham, monggo. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus, langsung kepada pokok permasalahan. Sepengalaman kami sering diajak teman-teman itu majelis-majelis tauhid seperti ini, bahkan sama antum ini juga sering gitu Gus. Kemudian kami sering diajak untuk baiat ke dalam panjenengan di Mojokerto. Yang saya tanyakan gitu, kalau tadi baiat itu kan umum, dan saya juga pernah mengalami seperti itu. Apakah baiat yang disampaikan panjenengan di Mojokerto itu ada baiat tertentu, sehingga dengan adanya baiat tertentu itu ada hal-hal yang sangat rahasia yang tidak bisa diungkapkan secara umum gitu.
Karena menurut kata teman-teman saya itu, kalau sudah dibaiat di tempat panjenengan itu nanti ada penyampaian ilmu tauhid yang seharusnya tidak disampaikan di tempat umum. Apakah ada rahasia tertentu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab tidak. Kami tidak membedakan antara di pondok dan di luar. Enggak Pak. Kecuali yang ingin menuju pada Allah lewat sistem majedubun, baru kami harus berbicara secara khusus. Kalau secara wasilun, saya tidak pernah membedakan antara baiat di pondok atau di luar, semua sama begitu. Nggih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Gus izin bertanya, di tausiah sebelumnya jenengan pernah menyebutkan untuk tinggalkan dunia dan fokus ke akhirat. Lalu bagaimana bagi saya yang kaum muda-mudi ini yang masih harus mengejar dunia ke depannya, Gus? Apakah ada tips and trick? Lalu ada titipan pertanyaan, ada yang mencoba untuk sirul asrar tapi enggak khusyuk, apakah itu dosa, Gus? Terima kasih. Segala apa yang Allah hadapkan kerepotan sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan makalah tersebut, tetap semampu jenengan untuk beruzlah lakukan. Terkait sirul asronya jenengan iki lemah, sedang atau kuat, itu enggak ada kalimat salah, karena semua diri manusia itu punya proses masing-masing. Ingat, la tatruk, ojo ninggal siro adzikro ing dzikir, walaupun dzikir itu li adami hudurika ma'allahi bihi, walaupun dzikir Anda itu belum bisa khudur makrifat pada Allah, tetap dzikir itu jangan ditinggalkan. Jadi enggak apa-apa, Bu. Itu karena proses kita masing-masing memang lemah. Menurut kami tidak ada satu kesalahan apapun, karena dalam diri kita masing-masing juga punya proses. Oke. Satu lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk zikir nafi isbat, Gus, sama zikir sirul asrar. Ini cara apa ya, istilahnya mengucapkan untuk nafi isbatnya itu bagaimana? Kalau zikir asrar kan sering disampaikan. Ini satu. Yang kedua, ada juga ini, apabila anak Adam itu berbuat satu kesalahan, maka terdapatlah satu titik hitam dalam hatinya. Kesalahan itu kan kesalahan jasmani, artinya apa? Termasuk pandangan salah, pendengaran salah, ucapan salah, sehingga akan menjadi dosa dalam hatinya, sehingga hati itu jadi hitam
semakin jauh dengan Allah atau mungkin gitu penjelasannya insya Allah. Terkait nafi isbat yang dulu-dulu juga kita sudah dengar di dalam tauhid la ilaha illallah dan huwa, itu tidak dijelaskan bagaimana cara menafikan dan mengisbatkan. Paling hanya secara lugat aja, secara istilah itu tidak kita jabarkan dulu, sehingga wis pokoke dikongkon wirid iki ya tak wirid ngono. Tapi yang ditanyakan ini maksudnya nafi itu piye? Meniadakan keakuan diri sebagai makhluk yang berperan. Itu nafi. Isbatnya, penetapannya dalam hati sampean harus muncul iman yang ihsan, iman yang benar, bahwasanya sang yang berperan hanyalah Allah. Ini tidak bisa Pak jikalau kita belum terlibat di dalam tauhid la ilaha illa anta atau dzikir sirul asr, tidak bisa. Sementara dzikir sirul asr dulu pada waktu kita proses syariat thariqah itu enggak dibuka. Pokoknya disuruh khususiyah aurat ini waktu suluk yaitu tidak. Dzikir berapa kali, ribuan kali, ya itu sudah. Tiap saat, tiap hari itu kita jalankan. Kita pada waktu dulu ketika saat suluk berobito tawajuh disuruh untuk menghadirkan wajah makhluk berupa guru kita. Yes, kita lakukan. Proses kita memang. Tapi seiring berjalannya waktu ketika saat Allah mengenalkan la ilaha illa anta, beda lagi. Tawajuh robitoh kita beda lagi caranya. Jadi yang disebut nafi adalah meniadakan perkara-perkara selain Allah, mengisbatkan, menetapkan iman yang ihsan, yang ada hanyalah Allah. Ini harus uzlah, ilmu, amal, istiqomah. Amal, ilmu, amal namanya uzlah, istiqomah terus menerus. Dengan begini caranya lah wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Ketika saat hati di dalam diri seorang rasul ada satu keinginan manusia untuk bertemu Allah, dia melakukan uzlah dalam rangka wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Tentunya di samping jenengan iku masuk alam akhirat di dunia ini, itu tidak terlepas wasilah dzikir tersebut. Yang kedua, masalah bintik-bintik di hati atau disebut dosa. Perilaku salah niki ada dua kategori. Lakune jasmani dan lakune rohani. Kalau lakunya jasmani yang disebut kesalahan itu sudah ditata secara syar'i. Mana yang mengakibatkan munculnya dosa secara jasmani? Agama sudah memberikan rambu-rambu. Tapi kalau kita bicara tentang titik tersebut dalam bahasa syar'i disebut dosa, rohani disebut penghalang, adalah perilaku rohani. Mana kesalahan rohani? Menyekutukan Allah, menyamakan sesuatu dengan wujudnya Allah. Ya itu tadi yang di depan saya jabarkan. Dan itu pada saat dulu setiap saat dan waktu kita Pak. Sehingga ketika saat kita menghadapi sesuatu yang gak cocok menurut bahasa hati, mesti kita amaroh.
marah-marah. Dan itu akan menghabiskan amalia. Apalagi takabur. Laksana kayu garing dimakan api. Udah. Berarti kesalahan kita adalah tidak menghadapkan, tidak mengimankan hati ini pada Allah. Karena memang kita tidak tahu mana Allah pada saat itu. Ya dimaklumi ya. Laksana seseorang keadaan matanya buta berjalan. Di tengah jalan dia ketabrak oleh tembok. Kita salahkan siapa Pak? Gak bisa toh? Kasih maklum. Karena dia tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang hak, mana yang salah, mana yang batil, gak tahu. Mana jalan, mana jurang, mana tembok, gak tahu. Laksana seperti itu. Makanya dalam surat Ali Imran, jikalau kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhbibkumullah, cintamu tak terima dan kau kujadikan sebagai kasihku, wa yaghfir lakum dzunubakum, semua kesalahanmu jasmani maupun rohani tak ampuni. Bapak Ibu, berarti muter-muter kita harus mengikuti teladane Kanjeng Nabi. Kebanyakan umat Islam itu menteladani dari sisi syariah saja. Sementara dari sisi hakikat tauhidnya kita enggak condong meniru Kanjeng Nabi. Bagaimana Anda akan bisa sholat khusyuk? Bagaimana Anda akan bisa menghindari riya takabur? Gak bisa. Sepanjang sejarah gak ada ceritanya kita bisa mengalahkan nafsu kecuali Allah. Karena kita makhluk sifatnya gak bisa apa-apa. La haula wala quwata. Itu kita. Kita bisa membaca. Kita bisa mengartikan secara bahasa. La haula wala quwata illa billah. Tapi hati kita tidak bisa mengamalkannya. Karena pintu hati kita ketutup oleh takabur riya itu sendiri. Sing kaya takabur kekayaannya, yang punya jabatan takabur jabatannya, sing alim takabur alimnya, sehingga menyamakan dirinya sama Tuhan. Artinya bentuk kita ngaku-ngaku kita yang kaya, kita yang punya jabatan, kita yang alim. Akhirnya jatuhnya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Apa bedane kulo ambek ajajil? Gak ono bedane. Ini kalau kita buka di kitab akhir, dibuka di kitab hakikat baru ketemu dan sadarlah kita. Kalau kita selama ini telah membuat bintik-bintik dalam dada kita. Cara untuk menghilangkan itu ikuti teladannya Rasulullah. Baru jenengan akan dikatakan, Allah akan menjawab, jikalau kau betul-betul mengikuti apa yang ku teladankan, kata Rasul, yuhbib, maka Allah mencintai kum sira kabeh. Karena jenengan iki mengikuti sistem Rasulullah untuk bercinta dengan benar pada Allah. Syarate Gusti Allah mencintai jenengan kali kula sebagai hamba, cintane ati sampean terhadap selain Allah harus sampean pegat, harus sampean berpisah ruhaniyah. Sebab Allah itu tidak mau diduakan. Sampeyan tanya ibu, Bu jenengan purun diwayu? Mboten purun. Lak ngaten nggih. Sama dengan bapak, Pak sampean diwayu ibuke purun ta? Ora, ya ngono kuwi. Allah itu Pak sebetulnya itu
nggak mau sampean duakan cinta sampean terhadap selain Allah. Cuman berhubung Allah innallaha ghafurur rahim, jenengan ditunggu bentino kapan sadari, kapan. Tidak hanya 1 hari, bahkan 1 minggu, tidak hanya 1 minggu per bulan, tidak hanya setahun, puluhan tahun Pak, kita ditunggu Allah. Wa anibu lan do baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira wa aslimu lahu min qablika ayatiyakumul adab, sebelum datangnya satu masa di mana masa itu akan menjadi Anda itu getun tenan, kecewa tenan. Itulah masa kematian. Jarene lagune Sri minggat ndang baliyo Sri, lekas ndang baliyo olehmu minggat katut duduk bojomu dewi. Lho ngoten niku. Baliyo nang asli bojomu. Pun itu cara untuk menghilangkan bintik-bintik yang secara syar'i disebut noda dosa, secara hakiki disebut hijab penghalang yang menggelapkan hati kita. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf jikalau tidak terlalu lama. Sekali lagi, Surabaya tetap 1 bulan 1 kali tempatnya di sini di Semampir. Ini sudah mufakat seluruh pengurus di berbagai daerah Surabaya. Bapak Ibu, semua apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini estu menjadikan satu keberkahan datang kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.